Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam was sihah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita ini dengan baca kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita. Kita terakhir sampai di Perang Badar. Ketika kaum muslimin mendengar kabar bahwasanya pasukan Quraisy sudah mengerahkan pasukan dalam jumlah besar, 1.300 pasukan kurang lebih. Maka kemudian mendengar kabar ini, Rasulullah tidak langsung memutuskan untuk keluar menghadapi pasukan Quraisy, tapi Rasulullah bermusyawarah terlebih dahulu dengan para sahabat. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Anfal ayat 5 dan 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Yujadilunaka bil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Kata Allah, sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang beriman itu tidak menyukai. Artinya bagaimana nanti orang-orang beriman lebih memilih, lebih menyukai di antara dua kelompok, dua pasukan yang akan dihadapi, lebih memilih kelompoknya yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Karena jumlahnya tidak banyak dan juga terdapat banyak harta rampasan perang nantinya. Nah, sementara menghadapi pasukan Quraisy yang jumlahnya banyak, diperlengkapi senjata, itu pada awalnya tidak disukai oleh kaum muslimin, orang-orang beriman ketika itu. Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. Jadi kemenangan dalam perang Badar ini itu sudah Allah janjikan sebelumnya. Tetapi walaupun Allah menjanjikan itu semua, tetap rasa takut, rasa was-was itu tetap ada pada diri kaum muslimin. Tapi Allah memastikan, dan Rasulullah menguatkan mereka bahwasanya mereka pasti akan menang. Bahkan jauh sebelum terjadinya perang Badar ini, Rasulullah sudah menyebutkan tentang kemenangan yang akan diraih dalam perang Badar ini. Maka Rasulullah meminta pendapat para sahabat ketika itu dalam musyawarah ini. Kemarin saya sudah sampaikan, Rasulullah minta pendapat kaum muhajirin dan kemudian direspon luar biasa oleh orang-orang muhajirin. Kata mereka, ya Rasulullah, imdi lima arakallah fa nahnu ma'aka. Wallahu la naqulu laka kama qalat banu Israil, idhhab anta wa rabbuka
faqatila inna hahuna qaidun walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Ya Rasulullah, berjalanlah sesuai dengan apa yang Allah perlihatkan kepada engkau ya Rasul. Kami akan selalu bersamamu. Demi Allah, tidak ada satupun dari kami yang akan mengatakan sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Pergilah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, sementara kami hanya menunggu duduk-duduk di sini. Tapi kami akan mengatakan kepada engkau ya Rasul, pergilah engkau ya Rasul bersama Tuhanmu dan berperanglah, dan kami akan selalu bersamamu, ikut berperang. Ini respon orang-orang Muhajirin. Bahkan kemudian mereka mengatakan, "Fawalladzi ba'atsaka bil haqq," maka demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, "Lau sirta bina ila birrikal ghamad," seandainya engkau ya Rasul masuk ke dalam lautan yang dalam sekalipun, la jalatna ma'aka mandura, maka niscaya kami akan ikut berperang bersamamu hatta tablughahu, sampai engkau sampai kepada tujuanmu. Ini respon Muhajirin. Jadi mereka begitu bersemangat ya. Karena saya sampaikan kemarin ada ikatan emosional yang luar biasa. Kenapa orang-orang Muhajirin itu bersemangat ya. Kemudian Rasulullah ketika mendengar respon orang Muhajirin, terutama diwakili oleh sahabat Miqdad, yang mengatakan khairan, bagus. Dan kemudian Rasulullah mendoakan kebaikan buat sahabat yang satu ini. Maka Rasulullah masih belum puas. Ini baru respon Muhajirin. Rasul ingin ada respon dari orang Ansor, tapi Rasulullah tidak ingin mengatakan. Rasulullah tidak ingin secara langsung, menurut Anda wahai orang-orang Ansor gimana? Rasul tidak itu. Rasul hanya mengarahkan pandangannya kepada orang-orang Ansor tanpa Rasul berkata apapun. Tapi ternyata ini ditangkap oleh orang-orang Ansor. Maka berkatalah pimpinan mereka, yaitu Sa'ad bin Mu'az. Ya, Sa'ad bin Mu'az merespon pandangan Rasul itu dengan mengatakan, "Wallahi laka'annaka turiduna ya Rasulullah." Ya Rasulullah, apakah kamu ingin aku mengatakan sesuatu kepadamu? Maka kata Rasul, "Ajil." Betul. Betul. Katakanlah wahai Sa'ad bin Mu'az. Maka Sa'ad bin Mu'az pun mengatakan, "Faqad amanna bika fasadaqnaka wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haqq." Sungguh ya Rasul, kami orang-orang Ansor ini, orang-orang Madinah sudah beriman kepadamu. Dan kami membenarkan engkau. Dan kami menyaksikan bahwasanya apa yang engkau bawa, Islam, Quran, itu merupakan kebenaran. Wa a'tainaka ala dzalika uhudina wa mamathikina. Dan oleh karena itu kami berikan janji kami, kesetiaan kami kepadamu. Ala sam'i wa ta'ah, untuk kami dengar dan kami taati. Famdi ya Rasulullah. Oleh karena itu berjalanlah ya Rasulullah. Lima arota, sesuai dengan keinginanmu. Berangkat ya Rasul, sesuai dengan keinginanmu. Kemana engkau pergi? Fawalladzi ba'atsaka bil haqq, maka demi yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran. Lawistaraqta bina hadal bahr, seandainya dalam perjalananmu itu engkau menemukan lautan yang akan menghalangimu, maka engkau kemudian menceburkan dirimu ke dalam lautan itu, niscaya kami pun akan menceburkan diri kami ke dalam lautan itu. Ma takhallafa minna rajulun wahidan, kami pastikan tidak ada satu orang pun di antara kami yang tertinggal untuk ikut denganmu ya Rasul. Wa ma nakrahu an talqa bina aduwan ghadan, dan kami senang ketika kami bertemu dengan musuh kami. Inna la sabrun fil had, kami ini orang yang biasa sudah sering berperang. Sering kami berperang.
dan kami selalu sabar dalam setiap peperangan. Ya, kata orang-orang Ansor. Jadi karena memang orang-orang Madinah biasa perang. Ya, sebagaimana saya sudah sebutkan dalam bahasan sebelumnya. Jadi antara Aus dan Khazraj itu selalu perang. Mereka baru damai setelah mereka masuk Islam. Islamlah yang mempersatukan mereka. Jadi sidqun fil liqa wa la'allahu yurika minna ma nuqirru bihi ainuka. Niscaya kami akan melakukan apa yang membuat matamu senang ya Rasul. Apapun. Fasir bina ala barakatillah, maka berjalannya ya Rasul bersama kami atas keberkahan dari Allah. Nah, ini respon dari orang-orang Ansor. Jadi luar biasa, ya, masya Allah. Ya. Mereka begitu siap ketika Rasulullah perintahkan kepada mereka. Maka disitulah Rasulullah bergembira, senang hati dengan respon para sahabatnya dengan mengatakan, siru wa abshiru, berjalanlah kalian dan terimalah kabar gembira buat kalian. Fa innallaha ta'ala wa'adani ihdat ta'ifatain, karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku kalian itu akan bertemu salah satu dari dua pasukan, rombongan pasukan. Apakah pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal atau pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan? Pasti kalian akan ketemu itu. Allah janjikan. Wallah laka'anni la'an anzuru ila masari'il qaum. Demi Allah, kata Rasulullah, seolah-olah aku diperlihatkan tempat-tempat mereka semua dibinasakan oleh Allah. Jadi Rasulullah sudah diperlihatkan bagaimana nanti banyak dari orang-orang kafir Quraisy yang mati, dan di mana posisinya Rasulullah sudah disampaikan, sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini karena beliau Rasul, ya, dapat wahyu. Ada yang enggak Rasul, ada yang bukan Rasul, tapi hasilnya sudah dapat diketahui. Ada. Ya, jadi kalau Rasul wajar sudah, karena beliau Rasul dapat wahyu. Tapi banyak orang yang bukan Rasul tapi bisa tahu apa yang belum pasti. Nah ini, maka kemudian setelah sepakat semuanya, mereka siap untuk berperang, maka Rasulullah pun berangkat meninggalkan Madinah menuju satu tempat namanya Zafiron, sampai di dekat Badar. Sampai di sana Rasulullah kemudian dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu berjalan mengelilingi tempat tersebut, ya, berkeliling sampai kemudian beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang sudah tua. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, wahai Tuan, apakah kamu melihat ada tanda-tanda dua golongan yang ingin bertemu? Maka kata sang laki-laki ini, sebelum aku jelaskan, sebelum aku informasikan, maka coba sebutkan kamu dari mana? Kamu dari mana? Maka kata Rasul, saya akan sebutkan dari mana kami kalau kau sudah jelaskan. Maka kemudian kata laki-laki tua ini, menurut hitunganku bahwasanya kalau memang orang Mekah jalan pada hari ini, sesungguhnya dia harus sudah sampai di balik bukit itu, di balik gunung itu. Begitu juga orang Madinah, kalau memang berangkatnya pas, maka dia seharusnya sudah sampai di tempat ini. Jadi artinya perkiraan orang ini benar banget, persis. Tetapi dia tidak tahu bahwasanya yang bertanya itu adalah Rasulullah. Dan betul orang-orang kafir Quraisy sudah sampai di balik gunung, di balik bukit. Maka setelah menjelaskan itu, oh baik, terima kasih, aku izin pamit. Kata orang ini, tunggu, kau belum menjelaskan dari mana kamu berasal. Maka Nabi mengatakan, nahnu minal ma, kami dari alma. Jadi alma. Ya, maka sambil Rasulullah berlalu, laki-laki itu sambil memukulkan kepalanya,
Maknya mak yang dimaksud mana ini? Ya, mak mana gitu? Apakah mak di Irak? Apakah satu mata air gitu? Gitu. Jadi artinya Nabi menyampaikan itu benar adanya. Gitu. Jadi ini seolah berbohong tapi sebenarnya benar gitu. Jadi untuk menyembunyikan identitas gitu, maka beliau melakukan itu. Gitu. Jadi mak betul, hakikatnya betul. Memang yang dimaksud maksud ucapan Nabi mak itu adalah dari air. Kami dari air, kata Nabi. Itu maksud Nabi mengucapkan itu. Ya. Sementara orang itu menganggap mak itu nama sebuah tempat. Nama sebuah tempat. Nah, ini namanya, istilahnya dalam bahasa Arab namanya tauriyah. Ya. Jadi seperti gini Pak, misalnya ada orang dikejar-kejar oleh orang sekampung, lalu orang itu menyelamatkan diri masuk ke rumah kita. Ya, masuk ke rumah kita, lalu dia jelaskan, saya dikeroyok orang, tolong selamatkan saya. Gitu. Maka kemudian oleh kita, ya sudah, kamu masuk ke kamar saya atau kamu ke belakang gitu. Maka kemudian benar orang yang mau ngeroyok itu datang, orang-orang. Lalu kemudian mengetuk pintu rumah kita, lalu kita keluar. Mereka apakah di sini, ya, apakah di rumahmu ada kamu melihat orang yang lari kemari gitu. Maka kemudian kita mengatakan begini, di sini tidak ada orang yang kalian maksud. Bohong apa benar? Hah? Benar ya? Nggak bohong kan? Nah, nggak bohong, karena dia ngomong sambil memberi isyarat. Di sini tidak ada orang yang kalian maksud. Benar kan? Memang di tempat ini nggak ada. Padahal di dalam gitu. Nah, itu bukan kebohongan. Itu. Sama seperti ada kisah Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i termasuk selamat dari rezim pada saat itu? Kalau Imam Ahmad kan beliau di penjara karena dia kekeh dengan keyakinannya bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Maka Imam Syafi'i ketika ditanya, bagaimana menurut pendapat Anda? Gitu. Maka beliau sambil memberi isyarat, ya, Quran, langit, bumi itu adalah, ya, jadi Quran, langit, bumi itu adalah makhluk Allah. Ya, jadi dia pakai bahasa isyarat. Jadi yang dimaksud Imam Syafi'i dengan ucapan itu adalah jari-jari ini. Maka kemudian beliau selamat. Beda dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad sampai disiksa karena mempertahankan keyakinannya bahwasanya Quran itu bukan makhluk. Ya. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Nahnu minal ma. Kami berasal dari air. Memang betul. Ya. Kita ini dari air, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alam nakhluqkum mimma'im mahin. Bukankah kami telah menciptakan kalian dari air yang hina? Jadi yang dimaksud Nabi seperti itu. Jadi Nabi tidak berbohong. Gitu. Karena memang Nabi tidak pernah sekalipun berbohong. Ya. Ada cerita sebenarnya ketika sebelum menjelang perang Badar ini, ya, ada sahabat Sa'ad bin Mu'az itu datang ke Mekah. Maksudnya ke Mekah ngapain? Dia ingin tawaf. Begitu sampai di sana, dia bertemu dengan sahabat dekatnya orang Mekah, yaitu Umayyah bin Khalaf. Ini dua orang bersahabat, satu dari Madinah, satu dari Mekah. Dia minta agar diizinkan untuk tawaf. Padahal ketika itu Sa'ad bin Mu'az sudah masuk Islam dan Umayyah itu itu kafir. Maka kemudian didampingilah Sa'ad bin Mu'az ini oleh
Umayyah menuju ke Ka'bah untuk tawaf. Saat menuju ke Ka'bah ini, dia keduanya bertemu dengan Abu Jahal. Bertemu dengan Abu Jahal. Kata Abu Jahal, "Wahai Umayyah, siapa ini?" "Ini Sa'ad bin Mu'az, tokoh Aus dari Madinah." "Wah, pengikut Muhammad." Pengikut Muhammad, berarti musuh kita, wahai Umayyah gitu. Tapi dia sahabat saya, kata Umayyah gitu. Lalu kemudian kata Abu Jahal berkata pada Sa'ad bin Mu'az, "Wahai Sa'ad, aku pastikan kamu tidak bisa keluar dari Mekah dalam keadaan selamat." Kata Abu Jahal, "Aku pastikan kamu tidak keluar dari Mekah dalam keadaan selamat." Kemudian kata Sa'ad bin Mu'az, "Aku pastikan juga engkau tidak akan tenang kalau engkau melakukan sesuatu kepadaku. Ketika engkau lakukan itu kepadaku, niscaya kaumku akan datang menyerang kota Mekah dan menghabisi kalian." Maka ketika itu keduanya ribut ini, Umayyah bingung, dia mau berpihak ke siapa? Mau berpihak kepada sahabatnya atau berpihak kepada Abu Jahal? Sahabatnya tapi lain agama. Abu Jahal satu agama gitu. Tapi dalam hatinya Sa'ad bin Umayyah ini lebih pengen berpihak kepada Abu Jahal. Kemudian Umayyah pun mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'az, "Wahai Sa'ad, rendahkan suaramu di hadapan Abu Jahal ini, Abul Hakam. Ini tokoh gitu. Aku tidak peduli," kata Sa'ad bin Mu'az, "karena dia mengancamku, maka aku pun berhak untuk melawannya. Engkau juga, wahai Umayyah, Nabi kami sudah mengatakan kepada kami sebelum ini bahwasanya kamu nanti akan mati di tangan kami." Kata Sa'ad bin Mu'az begitu, mengatakan itu. Nabi kami Muhammad SAW sudah mengatakan kepada kami bahwasanya kamu nanti akan mati di tangan kami. Maka ketika mendengar ucapan dari Sa'ad bin Mu'az, Umayyah langsung mengatakan begini, bertanya kepada Sa'ad bin Mu'az, "Benarkah yang dikatakan Muhammad? Benarkah Muhammad mengatakan itu kepadamu?" "Iya. Jelas-jelas bahwasanya Nabi kami mengatakan itu, bahwasanya engkau akan mati di tangan kami." Maka begitu mendengar kepastian dari Sa'ad bin Mu'az, Umayyah bin Khalaf langsung takut luar biasa. Lalu kemudian dia pun pulang meninggalkan mereka berdua. Abu Jahal yang tadi udah ngotot karena nggak ada Umayyah, dia takut juga, kabur juga dia. Gitu. Akhirnya sambil berjalan itu Umayyah mengatakan begini menuju rumahnya. Dalam perjalanan, "Muhammad mengatakan aku akan mati di tangan mereka." Muhammad nggak pernah bohong. Muhammad nggak pernah berdusta sekalipun. Pasti yang dia ucapkan benar adanya. Sampai ke rumahnya, dia ngomong sama istrinya, "Wahai istriku, tahukah kamu kabar apa yang aku dapatkan hari ini?" "Kabar apa itu, wahai suamiku?" Kata Umayyah, "Muhammad mengatakan kepada para sahabatnya bahwasanya aku akan mati di tangan mereka." Apa jawab istrinya? "Muhammad nggak pernah bohong." Itu istrinya Umayyah ngomong gitu juga. Muhammad nggak pernah bohong. Pasti ucapan Muhammad itu benar. Semakin down banget Umayyah. Makanya di awalnya Umayyah nanti itu tidak mau ikut perang Badar. Tapi karena diprovokasi oleh Abu Jahal, sehingga dia harus berangkat. Padahal dia tadi udah ngomong sama istrinya, "Aku tidak akan keluar dari kota Mekah, gitu, agar aku selamat." Gitu. Tapi saat mau perang Badar, berangkat, dia nggak mau berangkat. Kemudian diprovokasi oleh Abu Jahal. Akhirnya dia berangkat, sehingga dia menemui kematiannya di perang Badar. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kejujuran Rasulullah itu tidak diragukan oleh siapapun. Gitu. Karena Rasulullah tidak pernah berbohong sekalipun. Sebagaimana dalam peristiwa ini, beliau mengatakan nahnu minal ma, itu bukan bohong, karena beliau mengatakan itu dengan maksud adalah dari air, sebagaimana penciptaan awal dari manusia itu sendiri.
Maka kemudian malam itu kaum muslimin bermalam di situ. Maka di saat itu turunlah hujan. Ya, turun hujan. Ya, jadi hujannya tidak lebat gitu. Hujannya seperti rintik-rintik lah. Ya, rintik-rintik, tidak deras. Beda nanti Allah turunkan hujan juga di tengah pasukan Quraisy yang berada di tempat lain. Itu hujannya lebat sehingga becek tempat mereka mereka bikin tenda. Sementara kaum muslimin itu hujannya rintik-rintik sehingga justru semakin bagus tanah padang pasir itu kalau hujannya tidak terlalu lebat itu bagus. Sehingga apa? Menimbulkan kaum muslimin rasa kantuk sehingga akhirnya tidur. Jadi sama Allah dikasih istirahat. Itu. Sampai-sampai ada riwayat mengatakan ada sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga pada malam hari itu. Ya, menjaga pada malam hari itu, ketika menjaga saking ngantuknya, pedang yang ada di tangannya jatuh lagi, gitu. Jatuh, kemudian melek, kemudian jaga lagi, jatuh lagi, gitu. Nah ini, ya, jadi memang orang cerdas kalau ngantuk tidur, Pak. Ya, orang cerdas kalau ngantuk tidur. Termasuk juga di pengajian, kalau ngantuk tidur aja, nggak apa-apa. Ya. Itu kalau ngantuk tidur nggak apa-apa. Ya. Karena juga nggak ada kopinya kan, nggak ada kopinya jadi. Jadi itu hujan turun dan itu sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala hujan turun itu. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Anfal juga, id yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'. Ya. Jadi Allah turunkan hujan sebelum terjadinya perang Badar sehingga Allah berikan rasa kantuk yang luar biasa kepada kaum muslimin. Gitu. Jadi diberikan rasa kantuk ya karena hujannya rintik ya, tenang gitu ya. Kalau hujan lebat ngeri juga kan Pak ya. Ya, takutnya banjir ya gitu. Nah, jadi kalau hujannya tidak terlalu lebat ya bikin semakin enak untuk tidur gitu. Nah ini artinya apa? Biar kaum muslimin bisa mendapatkan ketenangan. Ya, kenapa? Tidak bisa dipungkiri rasa takut itu masih ada di antara pasukan kaum muslimin. Gitu. Karena apa? Mereka tahu jumlah mereka cuma sedikit. Musuh yang mau dihadapi banyak. Maka cara Allah menenangkan orang-orang beriman ketika itu dengan menurunkan hujan. Yang kemudian karena hujan itu kemudian Allah turunkan rasa kantuk, karena rasa kantuk yang luar biasa kemudian mereka tidur sehingga begitu bangun di pagi hari fresh, lupa dengan rasa takut. Allah munculkan rasa keberanian. Nah, ini karunia ya. Jadi bagaimana Allah sebutkan di surat Al-Anfal tentang kantuk itu merupakan nikmat. Jadi ngantuk itu nikmat. Makanya ya orang Islam nggak ada yang punya penyakit susah tidur, nggak ada. Bahkan penyakit gampang tidur, pelor, nempel, ngolor. Nah, seperti itu, dikit molor gitu. Ya kayak sholat Jumat aja, semuanya khusyuk. Ya, jadi nggak ada yang tegang gitu ya Jumat. Semuanya khusyuk saking ngantuknya. Jadi sebagaimana Allah sebut dalam ayat 11, id yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yutsabbita bihil aqdam. Ya. Jadi ingatlah ketika kami hiasi kalian, turunkan kepada kalian rasa ngantuk yang amat sangat, nu'as. Ya. Sebagai apa? Amanatan minhu, sebagai rasa aman, tenang, biar tenang. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama, kemudian Allah turunkan kepada kalian dari langit air, hujan. Tujuannya apa? Liyutahhirakum bih, agar Allah mensucikan kalian dengan air hujan itu. Ini fungsi air hujan. Ya. Wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitan, dan Allah hilangkan dari kalian pengaruh setan. Itu. Makanya salah satu terapi ruqyah itu dengan air hujan.
Jadi orang yang kena gangguan, kena sihir, salah satu terapinya dengan air hujan. Gitu. Jadi kalau anak-anak kita mandi hujan nggak apa-apa, jangan kebanyakan dilarang. Gitu. Ya. Kita ini banyakkan khawatirnya. Gitu. Kita kan produk-produk yang suka mandi hujan ketika masih kecil. Giliran anak kita nggak dikasih, makanya anak-anak sekarang cengeng-cengeng karena dikit-dikit dilarang. Jangan, ntar pilek. Ya bener pilek. Sekali mandi hujan pilek. Dulu kita enggak, biasa aja gitu. Ya. Jadi justru itu menghilangkan pengaruh setan. Kalau memang dia ada selalu mengganggu kita. Jadi orang yang Nabi itu ketika turun hujan pertama kali, dalam hadis disebutkan, ya, ketika turun hujan pertama kali, air tetesan yang pertama, hujan turun yang pertama itu air pertama, beliau itu membuka sebagian baju beliau, gitu. Ya. Agar apa? Agar bagian dari tubuh beliau itu terkena air hujan, terutama yang awal ya, yang awal. Dan itu bagus sekali, gitu. Bagus sekali. Jadi kejar itu yang awal-awal keluar, ya, kenakan pada tubuh kita. Jadi ini Quran yang juga kemudian menjelaskan gitu. Bagaimana wa yudhiba ankum rijza syaitan. Wa liyarbita ala qulubikum, agar Allah juga mengikat hati-hati kalian. Wa yutsabbita bihil aqdam, dan juga Allah menguatkan pendirian kalian. Kaki-kaki kalian itu dikuatkan. Ya tadi, karena hujannya tidak lebat, jadi justru semakin bagus tanah yang terkena air seperti itu, sehingga akhirnya tidak berat buat mereka untuk melangkah. Beda nanti dengan kondisi kerahiman di antara kami. Wa atana bima la na'rifuhu, dan mereka Muhammad itu datang kepada kami dengan sesuatu yang kami nggak kenal. Ini agama apaan? Bahkan bertentangan dengan kebiasaan kami. Fa'ahinnahu al-goda, maka ya Allah hinakan Muhammad dan sahabatnya besok pagi. Jadi Abu Jahal yang kafir juga minta sama Allah. Gitu. Bahkan apa katanya lagi dalamnya? Allahumma ayyuna kana ahabbu ilaika wa ardu anka fansurhul yaum. Ya Allah, kata Abu Jahal, mana di antara kami berdua yang lebih engkau cintai dan lebih engkau ridhoi, maka tolonglah dia pada hari ini. Wah, hebat kan doanya Abu Jahal? Luar biasa. Jadi nggak usah heran kalau ada orang batil, jelas-jelas berbuat batil, kemudian juga berdoa minta menang. Makanya orang yang berada di pihak kebenaran jangan kalah dalam berdoa. Kok ketawa, Pak? Realitas ya? Realitas ya? Realitas itu. Sama. Jadi jelas banget ini. Abu Jahal juga yakin sama Allah. Dia pengen minta pertolongan. Bahkan dia minta ditunjukkan sama Allah mana yang benar di antara kami. Maka yang benar itulah yang engkau tolong ya Allah. Ini Abu Jahal aja begitu. Padahal jelas dia berada dalam kekafiran. Walaupun dia sendiri nggak sadar kalau dia berada dalam kekafiran. Kan sekarang banyak begitu. Dia berada dalam kebatilan, dalam kesalahan, dalam kecurangan, tapi dia nggak sadar. Gitu. Ini nggak ada kaitannya Pak dengan yang lain. Ini nggak ada. Gitu. Seperti itu. Jadi ada orang yang dia melakukan kebatilan, tapi dia yakin dalam kebenaran. Gitu. Itu jelas sekali. Makanya kita dicontohkan oleh Umar bin Khattab sebuah doa kan saya sampaikan kemarin. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadhilla
Waj'alna lil muttaqina imama. Nah, hafalkan doanya Pak? Setengah doang. Setengah doang kan? Doanya sebenarnya panjang itu. Nah, tadi ada tambahannya. Gitu. Saya dapat ini sampai kepada Umar bin Khattab. Ini doanya Umar bin Khattab. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan. Ya, ketika Ibnu Katsir menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, "Kana an-nasu ummatan wahidah, faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin." Manusia itu dulunya umat yang satu. Gitu. Jadi umat yang satu. Kemudian Allah utus, kemudian mereka berpecah belah, kemudian Allah utus kepada mereka para nabi, memberi kabar gembira dan peringatan. Nah, ketika menafsirkan ayat ini, kemudian Ibnu Katsir menukil doa yang ternyata itu sampai di Umar bin Khattab. Ya. Jadi ayat itu bicara tentang bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada orang beriman dalam menentukan sebuah masalah yang diperselisihkan. Yang satu mengklaim benar, yang satu juga mengklaim benar. Sama-sama benar mengklaim gitu. Maka kemudian Ibnu Katsir mengutip doa Umar bin Khattab. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwasanya yang benar itu memang benar, dan berikan rezeki kepada kami untuk mengikuti kebenaran itu. Dan perlihatkan kepada kami yang batil itu batil, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhi kebatilan itu. Karena ada orang yang tahu ini kebenaran tapi dia nggak mau mendukungnya. Ada orang tahu ini kebatilan tapi dia tercebur dalam kebatilan juga. Gitu. Maka kata doa ini lanjutnya, wala taj'alhu multabisan alaina fanadil. Maka jangan kau jadikan itu samar dalam pandangan kami. Seolah yang batil itu menjadi benar, yang benar itu menjadi batil. Jangan dibuat samar ya Allah. Sehingga kalau itu samar, maka fanadillah, kami jadi sesat ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Ini yang paling menarik di akhir ini doanya. Kok ujung-ujungnya masalah pemimpin. Jadikan kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Jadi gini Pak, rumusnya begini nih, doa ini nggak mungkin kita dapat pemimpin yang baik, yang bagus, beriman, bertakwa, bisa baca Quran kalau kita rakyatnya juga belum melakukan itu. Gitu. Jadi kalau kita memilih pemimpin berdasarkan siapa yang bayar kita, maka jangan berharap kita dapat pemimpin yang bertakwa. Itu inti dari doa itu. Bapak Ibu sekalian, kita sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan berikutnya ternyata sudah Ramadan insya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan kita semua, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.